Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending bersama saya, Lea Baneza. Setiap hari pengeluaran kamu tuh berapa sih buat sarapan, ongkos kerja, makan siang, sampai kebutuhan yang lain nih? Apakah ada nih yang di bawah 20.000 dalam satu hari? Rasa-rasanya nih ya, kalau melihat realitas yang ada sekarang nih, kenyataan kayaknya 20.000 tuh buat ongkos transportasi dan makan siang aja kurang gak sih? Apalagi nih ya buat bayar kosan, bayar listrik, wifi, ngopi, sampai kebutuhan healing. Ya mana cukup kan ya. Tapi nih kalau berdasarkan penentuan garis kemiskinan nasional dari Badan Pusat Statistik BPS, orang dengan pengeluaran harian di atas 19.841 yang kalau kita bulatkan jadi 20.000 itu sudah dikeluarkan nih dari golongan orang miskin. Sontak nih ya, angka ini tuh menimbulkan gelombang protes terutama di media sosial. Jadi warga plus 62 ini berbondong-bondong bikin konten yang isinya tuh mempertanyakan, dapat apa sih 20.000 di zaman now? Nah, kalian setuju gak nih sama BPS atau sama netizen? Kita bahas setelah komen warga plus 62. @GintiXX, zaman sekarang 20.000 dapat apa bu? @VelXX, 20.000 di Kalimantan cuma sekali makan, selebihnya puasa. Lalu ada @WoolXX, ternyata tanpa disadari kita orang kaya yang mumet ngatur uang 50.000 sehari. @BaXX, 50.000 pengeluaran sehari aja udah serasa miskin nih hidup, kenapa 20.000 termasuk mampu? @JaXX, lumayan 20.000 bisa dapat satu kali makan dalam sehari. Pemerintah sebenarnya ngasih kita tips untuk hidup sehat dengan metode intermittent fasting. Selain untuk diet, juga menghindari resiko terkena diabetes. Lalu ada cuitan @SunXX, kalau cara berpikirnya begitu, seharusnya anggaran pejabat juga dipangkas baik tunjangan makan atau transport. Jangan cuma rakyat aja dikoreksi, tapi pejabat enak-enak aja. Lalu @SalmXX, 20.000 itu cukup banget sehari. Jangankan sehari, sebulan aja cukup. Cukup diliatin aja, jangan dipakai. Biaya hidup ditanggung pemerintah. Terakhir ada @AsterXX, cara paling mudah menurunkan angka kemiskinan adalah menurunkan standar kemiskinan. Nah, sekarang aku tuh pengen tahu nih kira-kira berapa ya pengeluaran warga plus 62 dan bakal lebih dari 20.000 gak nih kira-kira? Yuk kita dengerin aja ya perbincangan reporter KBR Kalisa Putri Septiani bareng beberapa warga Jabodetabek. Ada dua mahasiswa yaitu Aura Antari dari Depok dan Marcel Ananda dari Bogor. Halo, selamat siang. Boleh perkenalkan dulu nggak namanya siapa? Halo, nama aku Aura. Oke, makasih Kak Aura. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih? Aku akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah aja sih, Kak. Baik, berarti seorang mahasiswa ya? Iya. Oke gini Kak, aku mau nanya nih, dalam satu hari pengeluaran atau belanja berapa sih, apa aja yang dibeli? Aku kalau sehari-hari biasanya 50.000 sehari, tapi nggak habis sih, Kak. Biasanya aku spend juga untuk nabung. Nah, tapi kalau yang benar-benar dipakai itu 25.000. Nah, kalau duit 20.000 rupiah dalam satu hari, kira-kira cukup nggak? Atau buat makan aja kurang? Kalau menurut aku sih, pengalaman aku ya kurang sih, Kak, untuk 20.000 doang untuk sehari gitu. Oke, kalau orang dengan pengeluaran 19.000 sampai 20.000 sehari dianggap bukan orang miskin alias orang berkecukupan, itu setuju nggak? Enggak banget sih, Kak, nggak setuju. Kenapa tuh? Karena kalau dari aku aja yang belum berkeluarga, belum berpenghasilan, 20.000 apalagi 19.000 itu menurut aku kurang sih, Kak, kurang banget untuk sehari gitu. Jadi menurut aku belum bisa dibilang orang mampu. Menurut kakak, orang yang tidak termasuk miskin itu seperti apa sih? Kalau menurut aku, orang yang gak termasuk miskin itu orang yang punya uang lebih untuk dia spend untuk nabung. Itu kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya orang sehari-hari kerja langsung dipakai buat makan untuk keperluan rumah, udah habis gak ada apa-apa lagi, menurut aku itu orang belum berkecukupan, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Aura. Sama-sama.
Terus seberapa nih idealnya pengeluaran orang yang dianggap berkecukupan atau tidak lagi miskin? Jangan lupa pengaruh penetapan garis kemiskinan nasional yang dianggap nggak masuk akal nih sama warga plus 62. Yuk kita tanya ke peneliti Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Riza Anissa Pujarama. Halo, Oke, halo. sehat Mbak Riza? Alhamdulillah. Mbak Lea juga mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah sehat Kak. Kak, aku mau tanya terkait dengan ini nih Kak. Kan di media sosial nih lagi rame banget ya Kak soal ngejulitin BPS nih Kak, soal angka kemiskinan gitu, yang kalau dibeletin gitu ya angkanya, kalau misalnya pengeluaran dalam sehari itu mencapai 20.000 per hari, berarti bukan lagi masuk kelompok miskin gitu. Jadi kayak mempertanyakan, emang iya ya kalau 20.000 per hari terus kita udah jadi kaya gitu. Nah ini mungkin ngelihat fenomena ini gimana nih Kak? Oke, sebenarnya kalau gini ya, dengan standar hidup yang sekarang, dengan pola hidup dan habit yang sekarang, mungkin bakalan, apalagi di perkotaan gitu ya, 20.000 sehari, mana cukup gitu kan ya. Nah, cuman data BPS ini, disclaimer, mereka mungkin kurang informasikan gitu ya. Jadi emang data yang BPS ambil itu, data 20.000 per hari itu, angka kecukupan gizi dihitungnya dengan standar 2.100 kilokalori per kapita per hari gitu ya. Itu yang diambilnya. Jadi itu adalah benar-benar basic needs gitu. Benar-benar yang bagaimana mempertahankan hidup dalam sehari gitu. Kecukupan gizinya tercukupi itu dengan 20.000 itu bisa tercukupi gitu ya. Dan hitung-hitungannya pun memang kan kalau secara total itu di per September 2024 itu 595.242 gitu ya. Nah, jadi komponennya pun dari makanan gitu ya, sampai dan bukan makanan itu. Nah, kalau misalnya kita lihat komponen bukan makanannya, memang agak tricky ya di sini mereka ngitungnya gimana gitu ya Pak BPS ini. Karena di situ bukan makanan itu ada komponen perumahan, ada bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, kesehatan gitu ya, yang kita tahu bahwa itu tuh Nggak cukup mahal banget 20.000. gitu kan ya. Iya, nggak, untuk perawatan 20.000 nggak cukup. Tapi mereka mungkin melihatnya per bulan gitu ya, dengan mungkin mereka ambil harganya pun mungkin yang bukan yang kualitas yang baik mungkin ya, Yang bisa termurah. jadikan gitu ya. Gitu. Jadi memang ini tricky banget sebenarnya untuk garis kemiskinan ini, memang perlu dikritisi gitu ya. Harusnya perlu ada penyesuaian gitu ya. Kalau menurut saya gitu sendiri. Komponen makanan dan bukan makanan per orang gitu, itu tercukupi atau tidak gitu ya, karena komponen bukan makanannya itu di dalamnya ada banyak sekali gitu yang harganya tidak murah gitu. Iya. Sementara itu kalau misalnya ada ini ya penelitian dari World Bank gitu kalau saya tidak salah, itu yang mensejajarkan Indonesia itu kan sebenarnya GNI per kapita, pendapatannya itu GNI-nya itu kan sudah upper middle class ya, walaupun di ambang batas bawah gitu ya, upper middle income gitu. Nah, seharusnya gitu poverty line-nya itu gitu ya, garis kemiskinannya itu per harinya itu $6,85 gitu harusnya. Hitungannya ya per hari tuh gitu. Kalau $6,85 dikali 16.000 rate sekarang aja misalnya ambil rata-rata itu kan udah mendekati 100.000 lebih ya Mbak. Kalau misalnya gitu. Coba gitu. Harusnya kan segitu gitu ya. Dengan kita ada di upper middle income class. Berarti di sini kita tuh masih rendah banget gitu. Dengan per harinya 20.000 gitu kan ya. Nah, ini poverty line di Indonesia itu setaranya dengan negara-negara di Afrika, di benua Afrika gitu yang which is itu negara-negara miskin gitu kan. Iya. Itu mungkin kritisnya di situ ya. Ini kan kalau ngeliat konten-konten dari netizen kan mereka berusaha buat ngitung gitu ya, 20.000 buat apa gitu ya. Misalnya ke tempat makan Padang aja yang semurah-murahnya gitu sekarang aja udah 12.000 gitu kan ya. Itu buat satu kali makan. Nah, kayak misalnya aku tadi coba iseng ngitung ongkos pergi ke kantor aja misalnya, parkir 8.000, terus naik kereta 4.000 bolak-balik gitu kan, jadi itu aja udah 18.000. Nah Mbak, sebenarnya mungkin buat rata-rata di Indonesia sendiri duit 20.000 sehari itu bisa buat apa sih Mbak? Dan mungkin dengan 559 ribuan gitu ya per bulan, ini sebenarnya ada di level cukupkah atau sebenarnya ya buat makan aja kurang gitu? Jangankan buat ongkos pendidikan gitu ya Mbak ya. Ya tadi kalau misalnya
BPS kan ngitungnya cuma kecukupan kalori 2100 kilokalori per hari gitu ya. Itu yang jadiin dasar mereka. Kalau hitung-hitungan seperti itu, makanya tadi saya bilang BPS ini ngambil harganya dari mana gitu kan. Ngambil harga kayak tadi kan ada komponennya tuh. Garis kemiskinan itu kan ada garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Nah, itu tuh digabungin hasilnya sekitar 600.000 gitu ya, 509 sekian. Nah, 75%-nya itu untuk makanan, 25%-nya itu untuk non makanan. Nah, itu yang ya saya juga menjadi pertanyaan gitu ya. Sebenarnya saya belum dapat nih harganya tuh, harga acuan BPS tuh harga di mana gitu ya. Apakah harga di pasar tradisional? Kalau misalnya di pasar tradisional untuk perlengkapan mandi misalnya gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan sendiri ya gitu. Perlengkapan mandi itu kan jelas-jelas diproduksinya untuk adanya di swalayan. Mungkin di toko-toko pun, di toko yang ada di pasar tradisional pun harganya sama gitu maksudnya gitu nggak ya. beda jauh gitu Nah, ya. itu makanya titik kritisnya makanya di situ, dan makanya tadi World Bank sendiri ada penelitian gitu ya bahwa garis kemiskinan di Indonesia tuh harusnya bukan segitu gitu dengan udah masuk ke kategori upper middle income class gitu ya. Harusnya poverty lainnya bukan di situ, harusnya udah naik gitu. Nah, Mbak, kalau Ini di dari situ. World Bank itu sendiri harusnya berapa tuh, Mbak? Apakah ada angkanya nggak sih, Mbak? Misalnya 200.000 atau berapa ratus ribu gitu per harinya? Nah, jadi gini, jadi World Bank itu ngebagi ada 3 gitu ya. Ada 3 kategori miskin. Kalau misalnya miskin secara internasional gitu ya, poverty rate-nya itu $2,15 per hari. Nah, terus mereka kategorikan lagi nih. Kalau misalnya kan kita tuh makanya ada negara dengan lower income class, middle class gitu kan ya. Nah, negara kita kan udah middle class nih, tapi upper middle class. Meskipun ada di ambang batas gitu. Yeah. Nah, itu tuh kita harusnya per harinya itu poverty line-nya itu adalah $6,85 itu yang tadi saya bilang, Mbak. Jadi memang masih di bawah kan gitu. Sebenarnya kan kalau $6,85 per hari kena kurs rupiahin berapa tuh? 16.000 kali 6. Hampir 100.000-an lah gitu maksudnya. Mungkin itu lebih make sense ya gitu makanya. Mungkin ini ya perlu di-challenge lagi nih kebaruan metodologi dan pengambilan sampel yang dilakukan oleh BPS itu seperti apa gitu. Mengenai harga-harga terutama gitu ya. Oke. Tadi tuh ada komentar yang aku inget banget ya. Aku kan sempat ngecek di medsos gitu ya. Ada yang komentar gini, apakah memang dibuat angkanya 20.000 ini supaya angka orang miskin di Indonesia tuh jadi semakin dikit gitu? Nah ini ya bingung juga ya. Ya kan? Karena kan ini jadi curiga gitu. Sebenarnya kan mereka sebenarnya kan angka ini berkala gitu ya. Metodologi yang dilakukan oleh BPS ini udah lama nih seperti itu. Nah, makanya mungkin perlu ada pembaruan metodologi dari BPS dan pengambilan sampelnya lebih jelas gitu sebenarnya. Supaya publik juga enggak apa ya, dalam tanda kutip mempertanyakan kenapa poverty line-nya rendah banget gitu, supaya angka kemiskinannya rendah nih gitu. Makanya nah itu itu yang perlu dibuat clear ya sama BPS gitu tentang metodologi, dan terutama pengambilan sampelnya itu bisa menghasilkan angka segitu sementara harga-harga di pasar tradisional pun sudah meningkat gitu, apa basisnya gitu. Itu sih, Mbak. Tapi mungkin mereka ya ini yang saya nggak paham juga untuk makan gitu ya. Karena mereka berarti tidak memperhitungkan gitu ya. Kalau di sini itu kayak untuk energi untuk membuat makanannya itu tidak diperhitungkan. Jadi mereka mungkin langsung proses untuk menjadi makanan siap makan itu kan butuh biaya lagi kan, ada cost di situ. Nah, itu mungkin yang mereka tidak sebutkan. Berarti bisa jadi yang dihitung itu misalnya harga kentang seperapat misalnya dapat goceng gitu kan, terus kol berapa, nasi putih untuk satu porsi itu berapa gitu ya, mungkin itu yang dihitung gitu ya, Mbak. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kebutuhan gizi, kebutuhan dapur dan kebutuhan rumah tangga, idealnya gitu ya, terlepas dari angkanya BPS, idealnya itu pendapatan seseorang untuk bisa makan bergizi, mengenyam pendidikan dan memenuhi kebutuhan lainnya itu pendapatannya berapa sebulan, Mbak? Itu pun harus dibagi-bagi lagi kan ya. Kebutuhan dasar minimum gitu kan tiap orang nggak beda-beda ya. Cuman misalnya gini, kalau misalnya pendidikan dasar misalnya dari SD sampai SMA itu kan sebenarnya gratis gitu ya. Sekarang tinggal hitung kos misalnya di luar itu yang diperlukan. Misalnya kira-kira 1 juta gitu ya setahun misalnya gitu. Nah, itu aja sudah 1 juta misalnya gitu ya setahun. Berarti kalau dibagi 12 saya kira-kira 100.000-an lah gitu ya, 80.000, 90.000 gitu. Belum misalnya kalau kecukupan gizi gini. Nah, ini yang saya
perlu dikritisi juga. Dibilang kan 2.100 kilokalori ya per hari. Nah ini tuh kan tapi belum menghitung nutrisi mungkin ya di situ. Jadi Kalori kalau aja kecukupan gitu. kalori saja, itu kan bisa diambil dari karbohidrat aja yang banyak gitu Iya, kan. iya benar. Berapa piring nasi gitu Apa sama dengan berapa kalori gitu ya. iya, dagingnya sedikit aja gitu. Yang penting Heeh. banyak bumbu misalnya gitu ya Iya. kan. Nah, itu makanya perlu dikritisi di situ juga sebenarnya kecukupan nutrisi karena kalau untuk makanan seimbang gitu ya, nutrisi untuk sehat gitu kan kita tahu sendiri harga di Jakarta misalnya saya ambil sampel ya karena kita tinggal di Jakarta, Mm-mm. itu kan harga daging bisa sama aja sama harga sayur gitu kan. Untuk daerah seperti Jakarta yang bukan penghasil pertanian gitu. Hmm. Jadi itu sebenarnya costly gitu untuk daerah perkotaan. Mungkin kalau di daerah perdesaan harganya bisa lebih rendah gitu ya. Tapi misalnya sekali makan aja kita untuk kecukupan gizi misalnya 15.000 misalnya ya, udah minimum tuh misalnya gitu. 15.000 kali 3 kali makan misalnya atau 2 kali makan lah. 2 kali makan 30.000. Berarti kan udah 20.000 itu masih di low budget banget itu, minim banget. Belum transportasi sekarang kalau misalnya di daerah yang belum terintegrasi, kalau Jakarta mungkin udah Ya, terintegrasi ya. udah ada kereta, Publiknya udah angkot. iya dan murah ya harganya 3.000 gitu kan Transjakarta gitu. Kalau di daerah itu kan masih angkot. Angkot itu sekarang berapa? 5.000, 4.000 sekali jalan. Gitu kan. Nah, itu mungkin akan lebih lah berarti dari 100.000 gitu untuk perkotaan ya per hari. Tapi sebenarnya untuk pembaruan garis kemiskinan ini gitu ya, itu dampaknya apa sih Mbak dari adanya penetapan angka-angka ini? Apakah dengan angka-angka ini nanti akan jadi perhitungan, perhatian atau menyangkut program-program bansos atau seperti apa nih? Iya, jadi kan berarti kan ya ini akan berimplikasi pada bansos bener. Dengan pemerintah kan mau zero kemiskinan untuk kemiskinan ekstrim ya, sedang diperjuangkan. Nah ini saya juga kemiskinan ekstrim ini saya juga perlu lihat lagi ya angkanya. Apakah berarti kan harusnya lebih kecil ya dari garis kemiskinan yang biasa ya? Berarti lower, lebih rendah dari 592.000 ini gitu. Nah itu implikasinya pada ini ya kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ini gitu. Sejauh mana pemerintah program-programnya itu akan dijalankan gitu fokusnya gitu. Sebenarnya kan bansos ini juga sebenarnya udah banyak. Hanya saja bansos yang ada sekarang pun exit programnya belum jelas. Jadi masih banyak orang yang jadi terlena gitu dengan bantuan pemerintah sehingga dia tidak kurang produktivitasnya. Hal ini juga sebenarnya diakuin gitu ya. Tahun 2023 saya ada kajian tentang kemiskinan turun ke daerah gitu. Ngobrol sama pemerintah daerah banyak gitu menggali memang kendalanya itu di situ gitu. Jadi produktivitasnya jadi malah menurun gitu setelah mendapatkan bansos gitu. Jadi emang dilema juga kan gitu. Nah ini yang jadi perhatian misalnya kalau kita mengikuti apa idealnya World Bank gitu ya. Tadi di 6,85 World Bank tuh udah ngitungin tuh jumlah kemiskinan di Indonesia tuh bakalan 61%. Berarti kalau misalnya kita mau ngikutin data World Bank sendiri, mungkin rata-rata orang di Indonesia miskin kali ya Mbak? Iya, kayak kemiskinannya 61%. Iya, kayak lebih tinggi kan ketimbang yang berkecukupan lah, nggak usah kaya lah ya, berkecukupan aja lebih tinggi gitu kan miskinnya. Betul gitu. Jadi karena kan kita juga sekarang kalau lihat kenyataannya kan emang 600.000 per orang cukup apa gitu kan? Iya. Mungkin terakhir nih, kalau orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 20.000 per hari ini tidak mendapatkan perhatian gitu ya, karena kan dari data BPS sendiri mesti yang di bawah 20.000 kan berarti per hari untuk dikategorikan miskin. Nah kira-kira ini apakah mereka luput dari perhatian pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat dan mungkin ekonomi kita sendiri ketika orang-orang yang sebenarnya miskin ini tapi dilupakan gitu lah ya, itu seperti apa dampaknya? Dampaknya ya kita kelas menengah ini, makanya ketika kelas menengah yang dekat dengan garis kemiskinan ya, berarti mereka ada di situ ambang batas kemiskinan, ya mereka luput dari bansos, mereka tingkat pendidikan yang mereka harapkan gitu ya, bisa jadi jadi kualitas pendidikannya jadi berkurang gitu ya, standar kualitas pendidikannya jadi berkurang, kemudian kualitas hidup bakalan terus akan berkurang tentu dan nanti lama-kelamaan kalau misalnya ini dibiarkan gitu ya mereka tanpa ada improvement gitu untuk mendorong produktivitasnya ataupun dibukakan lapangan pekerjaan yang lebih baik gitu ya, itu bakalan jatuh ke kemiskinan mereka lama-kelamaan gitu.
yang dekat dengan garis kemiskinan gitu kan, ada middle itu ada middle ke atas, middle ke bawah. Yang middle ke bawah ini kalau dibiarin tanpa ada upaya gitu ya dari pemerintah, seperti misalnya yang dibutuhkan middle class kan itu adalah lapangan pekerjaan sebenarnya gitu ya. Lapangan pekerjaan tidak ada ke arah sana kebijakannya gitu. Pro ke sana ya lama-kelamaan akan menjadi miskin gitu. Dan itu akan terus membebani APBN kita lama-kelamaan gitu kan, karena kan tambah ke sini program pemerintah untuk bansos gitu ya, untuk bisa dibilang kebijakan populis itu kan semakin banyak gitu ya, dan itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit gitu. Kalau itu terus dibiarin gitu ya tanpa ada pengembalian ke pajak gitu ya, kan kalau misalnya kita gelontorkan dana untuk anggaran bansos itu kan nggak untuk dikonsumsi kan, berarti Iya, tidak ada habis. produktivitas di situ. Iya, makanya tidak ada pengembalian pajak, makanya pajak kita kan rendah gitu. Belum lagi ada isu korupsi gitu ya, ada trust isu di korupsi gitu. Jadi itu akan membebani APBN ke depannya, bahkan semakin berat gitu sih Mbak. Mbak Riza, terima kasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak Lea, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat banget Mbak. Oke, siap. Oke baik, terima kasih. Sukses selalu Ya. Mbak Riza. Nah, sama-sama Mbak Lea juga. Newsbeat. Singapura melarang bayi di bawah usia 18 bulan terpapar layar gawai elektronik atau screen time untuk mencegah gangguan tumbuh kembang. Aturan itu mulai berlaku 1 Februari 2025. Selain itu, Singapura bakal membatasi penggunaan layar bagi anak usia 18 bulan hingga 6 tahun. Pemerintah Singapura menganggap paparan layar elektronik berlebihan berdampak buruk pada perkembangan kognitif, kemampuan berbahasa, kesejahteraan mental, dan kesehatan fisik anak. Kementerian Kesehatan Singapura juga mengimbau anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun tidak menghabiskan lebih dari 1 jam per hari di depan layar, sementara anak usia 7 hingga 12 tahun dibatasi hingga 2 jam per hari, kecuali untuk keperluan sekolah. Kebijakan ini bagian dari strategi promosi kesehatan nasional Grow Well SG yang bertujuan meningkatkan gaya hidup sehat dan perawatan pencegahan bagi anak-anak. Irak mengesahkan amandemen Undang-Undang Status Pribadi yang memperkuat kewenangan pengadilan Islam dalam masalah keluarga termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. Amandemen menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat melegalkan pernikahan anak, terutama bagi perempuan yang masih berusia sekitar 9 tahun. Mazhab Jafari yang banyak dianut di Irak memperbolehkan seorang anak menikah, perempuan di usia 9 tahun dan laki-laki 15 tahun. Para pendukung amandemen termasuk anggota parlemen konservatif berargumen aturan ini bakal menyelaraskan hukum dengan prinsip Islam dan mengurangi pengaruh Barat. Namun, aktivis hak asasi manusia mengkritik perubahan ini. Mereka menyatakan aturan baru tersebut bakal merugikan perempuan, khususnya anak perempuan. Jepang dilanda tren lansia perempuan lebih memilih di penjara ketimbang mengatasi rasa kesepian dan kesulitan hidup. Misalnya, di penjara wanita Tochigi, banyak narapidana lansia termasuk Akio, 81 tahun, yang merasa kehidupan di penjara lebih stabil ketimbang kehidupan di luar. Data pemerintah Jepang tahun 2022 menunjukkan lebih dari 80% narapidana perempuan lansia di penjara karena pencurian. Beberapa lansia mengaku memilih di penjara untuk menghindari rasa lapar, kedinginan, dan kesepian karena di penjara mereka mendapat makanan, layanan kesehatan gratis, dan dukungan sosial. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Rencana pemberian wilayah izin usaha pertambangan WIUP kepada perguruan tinggi dalam perubahan keempat RUU Minerba mendapat kritik dari PP Muhammadiyah. Perwakilan Muhammadiyah Syarial Suwandi menilai kebijakan ini kurang tepat karena tidak semua kampus punya program studi pertambangan atau geologi dan banyak yang belum memenuhi syarat akreditasi minimal B. Ia juga menekankan pengelolaan tambang adalah proses rumit yang membutuhkan integrasi dari hulu ke hilir. Padahal Muhammadiyah telah menerima izin usaha pertambangan khusus IUPK. Tapi mereka mengklaim tetap kritis dan membentuk tim khusus mengkaji isu pertambangan dan mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab. Masih dari Jakarta, DPR RI resmi membentuk 3 tim pengawas tim UAS Pelaksanaan Haji 2025, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanganan Bencana. Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Pembentukan tim pengawas merupakan hasil pembahasan rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi pada 22 Januari 2025.
Tim UAS Haji bertugas mengawasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Selanjutnya, tim UAS pekerja migran bakal merespon tingginya minat warga bekerja di luar negeri dengan tujuan mengawasi hasil rekomendasi DPR mengenai perlindungan pekerja migran. Selain itu, tim UAS penanganan bencana juga dibentuk untuk memastikan pengawasan terhadap penanganan dan mitigasi bencana. Ketiga tim UAS ini akan dipimpin Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Terakhir mampir ke Surabaya, Jawa Timur. SMP Negeri 39 Surabaya mencoba program tidur siang demi membantu siswa lebih fokus dan segar saat belajar. Siswa mempersiapkan ruang kelas sebagai tempat tidur siang setelah sholat zuhur. Mereka diberikan waktu tidur sekitar 45 menit dan didukung musik relaksasi. Kepala Sekolah Rini Aswinarti mengatakan program tidur siang masih dalam tahap uji coba dan diadakan setiap Rabu. Nantinya program itu akan dievaluasi melalui angket kepada siswa, guru, dan orang tua. Beberapa siswa mengaku merasakan manfaat tidur siang. Mereka lebih segar dan siap melanjutkan kegiatan setelah tidur siang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye!